Dan kita beralih ke informasi lain, harga cabai di sejumlah daerah kian meroket. Di Jombang, Jawa Timur, harga cabai mencapai Rp80.000 per kilogram. Sedangkan di Grobogan, Jawa Tengah, harga cabai rawit merah naik hampir 100%. Harga cabai di Pasar Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Kamis pagi masih tinggi. Cabai rawit yang biasanya Rp23.000 per kilogram naik menjadi Rp33.000. Sedangkan rawit merah naik hampir 100% dari harga Rp45.000 per kilogram menjadi Rp80.000. Menurut pedagang, kondisi ini sudah berlangsung sejak akhir Desember lalu. Naiknya harga cabai diduga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang baik. Sejumlah daerah terkena banjir sehingga mempengaruhi hasil panen. Para pedagang mengeluhkan penurunan omset karena permintaan konsumen pun menurun. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, harga sejumlah sayuran dan cabai di pasar pun melonjak naik hingga 30%. Saat ini harga cabai di pasar Jombang, Jawa Timur mencapai Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai hanya sekitar Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga sayuran seperti mentimun, tomat hingga kubis juga mengalami kenaikan masing-masing Rp4.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Kenaikan harga cabai dan sayuran terjadi sejak memasuki tahun 2021. Naiknya harga cabai dan sayuran membuat omset pedagang di pasar pun menurun. Masya Allah, harga cabai dan sayur naik di beberapa daerah. Ibu-ibu di rumah dan para penjual makanan pasti bingung kalau harga cabai dan sayur mahal. Menurut Ustadz Lutfi, bagaimana kenaikan harga dalam pandangan ekonomi Islam ini, Ustadz? Baik, Mbak Nurul. Masya Allah. Kita berharap tentu apa yang terjadi tidak berlangsung lama, karena itu kebutuhan pokok. Kaum ibu, masyarakat sekitar pun amat sangat membutuhkan. Untuk itu kita ingat hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat Abu Daud, ada sahabat yang datang mengadu kepada Rasul SAW. Ya Rasul, harga sudah naik. Tolong engkau perintahkan kami untuk menetapkan harga. Rasul terdiam dan tersenyum kemudian mengatakan, Innallahal musa'ir wal qabidu wal basit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang menetapkan harga. Allah lah yang memperluas rezeki hambanya. Demikian pula Allah lah yang mempersempit rezeki hambanya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Rasul tidak mau menetapkan karena dikhawatirkan keselamatan dan keuntungan dua pihak itu terganggu. Karenanya bagaimana Islam memberikan panduan ketika peniaga dan pembeli itu dapat menjaga kebaikannya secara kedua belah pihak, maka itu dibolehkan. Tentu penjual tetap menginginkan keuntungan, pembeli juga menginginkan dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk itulah diingatkan pula dalam hadis yang lain, kaidahnya adalah la dharara wa la dirara. Tidak boleh satu pihak merugikan pihak lain, demikian juga satu pihak mengambil keuntungan lebih besar daripada pihak yang lain. Di dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah juga mengingatkan tentang bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi tentang persoalan harga, persoalan makanan, kebutuhan masyarakat yang luas. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin. Antaradin menunjukkan bahwa masing-masing betul-betul menjaga agar ketika penjual menjual dengan harga yang patut, maka pembeli pun dapat mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang patut pula. Demikian beberapa tuntunan Rasul Muhammad SAW agar kita tetap menjaga dan tidak memaksakan diri. Demikian juga para peniaga, para penjual jangan kemudian mempersulit ya mereka yang sangat membutuhkan. Begitulah tuntunan baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memperluas rezeki kita dan semoga kita dihindarkan dari sifat saling merugikan antara satu dengan yang lainnya.